Ketika saya sudah lahir, baru didapati ternyata ayah saya sudah memiliki istri sebelumnya. Halo, nama saya Hendra Saputro dan saya berprofesi dalam 3 hal. Sekarang saya menggeluti 3 hal. Yang pertama, saya bergerak di dalam hal spiritual. Saya tergabung dalam pelayanan anak-anak youth di gereja kami, di mana kami melayani anak-anak muda. Itu kegiatan saya yang pertama, karena saya suka banget dengan anak-anak muda. Dan yang kedua, dunia saya adalah dunia bela diri. Kebetulan saya menyandang sabuk hitam di 3 bela diri, karate, aikido, dan kobudo. Kalau kobudo sendiri itu seni weapon, mungkin belum terlalu umum di Indonesia, tapi salah satu bela diri yang itu cukup populer di Jepang. Dan yang ketiga, dunia saya adalah yoga, di mana saya belajar untuk olah tubuh, stretching, dan olahraga. Jadi 3 hal itu yang menjadi kegiatan saya, yang rohani dan jasmani. Yang rohani bicara tentang kegiatan-kegiatan di mana saya beribadah dan melayani, yang jasmani olah fisik supaya sehat. Itu kegiatan-kegiatan saya. Saya dari keluarga yang broken home, di mana saya fatherless. Waktu itu umur saya masih sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun, di mana ketika ayah saya meninggalkan ibu saya. Ayah saya sudah memiliki perempuan lain sebelum melamar ibu saya tanpa ibu saya ketahui. Ketika saya sudah lahir, baru didapati ternyata ayah saya sudah memiliki istri sebelumnya. Akhirnya mereka bertengkar dan kemudian berpisah. Dan semenjak itu ayah saya sudah tidak pernah lagi untuk membiayai kami, bertanggung jawab dalam hal keuangan, dalam hal kehadiran, dan bahkan tidak pernah menelpon sekalipun atau berbicara sekalipun. Jadi itu usia dimana ketika saya bertumbuh tanpa sosok seorang ayah. Saya tidak punya gambaran bagaimana menjadi seorang pria yang sejati, bagaimana seorang cowok atau laki-laki. Itu membuat saya bertumbuh waktu itu tanpa arah. Saya bingung, tidak punya standar menjadi cowok itu seperti apa, menjadi laki-laki itu bagaimana. Karena saya besar hanya dengan ibu saya. Ibu saya membiayai kehidupan kami dari saya kecil hingga saya dewasa, hingga saya akhirnya sekolah dan kuliah dengan bekerja sebagai penjahit. Ibu saya hanya lulusan SMP, tidak bisa melanjutkan sekolah, dan kemudian hanya punya kemampuan sebagai penjahit. Waktu itu kami berada di Surabaya karena ayah saya berasal dari Malang dan ibu saya berasal dari Surabaya. Ketika mereka berpisah, ibu saya nekat untuk lari ke Kalimantan Timur di Samarinda, membawa saya yang waktu itu berumur sekitar umur 2 tahun. Dan itu membuat saya menjadi bingung sebagai anak kecil ketika saya melihat teman-teman yang lain, mereka berangkat sekolah, diantar oleh ayahnya. Ketika mereka berlibur, ada ayah yang mendampingi. Saya menjadi sosok seorang yang tidak memiliki sesuatu yang orang lain saya pikir miliki, yaitu kehadiran seorang ayah. Dan yang membuat saya menjadi lebih bingung lagi, saya dianggap anak yang tidak pintar. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa saya paling tidak suka dengan namanya matematika, yang semua serba hitungan. Saya nggak suka dengan namanya fisika, kimia, dan semua yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Dan pada waktu itu dianggap kalau anak itu cerdas, kalau dia juara di bidang hitung-hitungan. Mereka juara di jurusan yang lebih bergengsi seperti IPA atau jurusan-jurusan yang lebih keren, yang berhubungan dengan angka. Sementara saya merasa bahwa saya nggak jago di bidang itu. Itu dimulai juga karena memang saya merasa tidak ada tokoh atau tidak ada sosok yang menjadi panutan saya. Sehingga saya merasa bahwa dalam pandangan waktu itu, sosok gambaran yang saya pikir itu pria yang oke,
pria yang keren, kalau cowok yang itu menjadi idola, atau cowok yang populer, kalau dia jago banget dalam hitung-hitungan, jago banget dalam matematika, jago banget dalam kimia, cerdas dalam hal yang berhubungan dengan sesuatu yang waktu itu sifatnya menghitung dan menghitung. Yang paling celaka ketika waktu saya masuk ke SMA atau saya lulus SMP. Waktu saya bingung, saya mau kemana? Tidak ada yang mengarahkan saya. Tadi saya katakan bahwa ibu saya cuma lulusan SMP, sehingga tidak mengerti juga dunia SMA. Sehingga saya nggak bisa berkonsultasi. Ibu saya cuma pengen, oke, kamu lulus SMP, masuk ke SMA. Tapi saya nggak tahu untuk menjadi pria seperti apa, keinginan saya apa, impian saya apa. Saya nggak ada orang yang membimbing saya. Saya nggak ada orang untuk berkonsultasi. Dan waktu itu, pandangan di zaman itu, kalau jurusan akuntansi itu jurusan yang paling keren. Waktu itu saya tinggal di Samarinda, di kota kecil di Kalimantan Timur, dan teman-teman berlomba-lomba untuk masuk ke jurusan akuntansi. Mereka merasa itu jurusan paling bergengsi. Cewek-cewek waktu itu mengidolakan cowok-cowok yang jago banget dalam hitung-hitungan, kayaknya cerdas banget. Hingga akhirnya teman-teman bilang, Dro, kalau kamu memang menjadi cowok banget, masuk akuntansi. Padahal saya juga waktu itu nggak tahu bisa apa nggak akuntansi, ngerti apa nggak akuntansi. Akhirnya ya udah, karena saya pikir bahwa jalan menjadi cowok yang keren, jalan menjadi cowok yang itu bernilai, jalan menjadi orang yang itu bisa dipandang pinter dan jagoan adalah jurusan akuntansi. Akhirnya saya memaksakan diri, masuklah saya akuntansi. Singkat cerita, saya memang masuk jurusan itu di satu sekolah kejuruan di Samarinda. Tapi saya mau katakan bahwa selama 3 tahun itu neraka buat saya. Saya nggak mengerti sama sekali apa yang diajarkan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya frustasi. Kerjaan saya cuma bolos. Saya nggak sekolah. Saya nggak ngerjakan PR. Saya ngerasa bahwa saya di tempat yang dimana saya nggak di situ. Tempat yang kata orang itu tempat orang pinter. Tempat dimana itu orang yang bernilai. Sehingga saya mulai melihat bahwa diri saya nggak bernilai. Diri saya itu bodoh. Diri saya nggak pinter. Terlebih lagi bahwa saya adalah anak yang tidak terbiasa untuk belajar itu di depan buku, baca buku. Saya anak kinestetik, saya anak motorik. Saya suka bergerak, saya suka adventure, saya suka traveling. Saya jenis anak yang bukan harus di depan buku berjam-jam. Itu juga menambah stigma bahwa saya anak yang bodoh, anak yang nggak bernilai. 3 tahun masuk akuntansi tapi merasa geblek sendiri, merasa nggak ngerti sama sekali. Itu membuat saya akhirnya menambah pikiran bahwa saya anak yang memang nggak bisa apa-apa. Saya anak yang bodoh banget. Saya anak yang memang nggak punya impian ke depan. Ditambah lagi ketika orang-orang di sekitar juga mulai meramalkan saya. Dia bilang bahwa papa kamu kan juga nggak punya masa depan. Tadi saya belum ceritakan di awal bahwa papa saya itu adalah jago banget dalam hal gambling. Jadi juara judi waktu itu di kota Malang. Dan orang-orang mulai berpikir bahwa paling-paling kamu juga seperti papa kamu. Karena waktu itu juga orang-orang berpikir bahwa pinter itu berhubungan dengan angka-angka. Pinter itu harus jago matematika. Pinter itu harus ranking 1. Dan itu membuat saya semakin drop, saya semakin frustasi, saya semakin merasa saya ini sudah nggak punya bapak, nggak ada yang membimbing saya, nggak ada teladan yang saya ikuti, bodoh pula, nggak bisa apa-apa pula. Saya malah nggak tahu saya ini bisanya apa. Itu membuat saya akhirnya membuat hidup kayaknya jadi nggak berarti. Ya udah ngeflow aja. Yang penting hidup masa muda, masa remaja. Singkat cerita, lulus SMA itu pun karena saya dapat anugerah. Anugerahnya karena kalau kita ingat itu sekitar tahun 97 kalau nggak salah, itu adalah masa di mana kurikulum Indonesia mesti diperbaharui. Kurikulumnya berbeda dengan angkatan selanjutnya. Jadi angkatan saya itu harus diluluskan mau nggak mau. Saya percaya banget kalau nggak ada regulasi itu saya pasti nggak lulus. Karena 3 tahun saya cuma bolos, nggak ngerti, nyontek, itu aja kerjaan saya. Akhirnya saya lulus. Akhirnya saya kemudian lari ke Yogyakarta. Jogja saya anggap kota di mana tempat saya bisa merdeka, saya bisa melepaskan frustasi saya dari tempat yang namanya kota kecil Samarinda. Tempat yang saya nggak suka banget, tempat di mana semua paradigma, semua pola pikir yang membuat saya berpikir bodoh, saya nggak punya masa depan, saya bakal sama dengan seperti ayah saya nggak bisa punya panutan, kami dari keluarga yang nggak mampu. Artinya saya berpikir ganteng juga enggak, kaya juga enggak, pinter juga enggak, apa yang mau diandalkan gitu. Akhirnya saya berusaha lari ke Yogyakarta di tempat yang saya pikir Jogja itu paradigma saya waktu saya punya pola pikir kota yang paling bebas.
Kota tempat dimana itu saya bisa sebebas-bebasnya, nggak ada aturan, melepaskan semua rasa jenuh saya, melepaskan semua rasa bosan saya, melepas semua rasa kecewa saya terhadap kehidupan yang membuat saya pingin sebebas-bebasnya. Itu awal saya lari ke Yogyakarta. Karena saya merasa berpikir bahwa saya bodoh dan tidak punya masa depan, dan juga dari keluarga yang tidak mampu, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan di Jogja dan kemudian akan melanjutkan kuliah. Karena ibu saya sendiri pun sudah pernah bicara sama saya bahwa, nak, ibu cuma bisa bertanggung jawab sama kamu untuk sampai SMA. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Dan selebihnya ibu nggak tahu harus ke depan, kamu yang harus mencari sendiri kalau kamu ingin lanjut ke impianmu yang selanjutnya. Dan saya mengerti itu karena orang tua saya cuma mampu sampai SMA dengan kemampuannya sebagai penjahit. Ditambah dengan saya pikir bahwa saya nggak mungkin kuliah. Saya masih berpikir bahwa saya ini anak yang bodoh, saya anak yang nggak punya kepintaran seperti anak yang lain. Tapi kemudian ketika saya di Jogja, awalnya saya ingin bebas. Di Jogja saya ingin merdeka. Di Jogja saya ingin hidup semau-maunya. Saya bahkan pernah berkeliling ke beberapa kota waktu itu untuk bisa melampiaskan kemerdekaan saya. Saya ingin menjadi apa saja. Waktu itu saya belum berpikir untuk kuliah. Saya belum berpikir untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya pernah bekerja ke Jakarta menjadi cleaning service, saya pernah bekerja menjadi pembantu rumah tangga, saya pernah kerja di pabrik. Itu semata-mata saya ingin mencoba ini, mencoba itu. Saya punya keinginan nggak berani tinggi, saya nggak punya keinginan nggak berani yang muluk-muluk, karena saya berpikir saya nggak punya modal apa-apa. Itu membuat saya berpikir kecil. Sampai suatu kali ketika saya ke Yogyakarta, waktu itu saya sebenarnya juga ingin bisa lebih merdeka, karena saya berpikir bahwa Jogja itu kota anak muda. Pasti kota yang itu menurut saya keren banget. Saya bisa bergaul dengan anak muda, saya bisa melampiaskan kehidupan masa muda saya yang saya pikir tadi tidak punya masa depan, tidak punya tujuan. Dan akhirnya saya mulai ketemu dengan teman-teman. Saya kepingin nakal. Waktu itu saya kepingin nakal, saya kepingin membebaskan diri saya sebebas-bebasnya. Tetapi justru waktu itu saya ketemu sama komunitas di gereja yang menjangkau saya. Saya ketemu komunitas yang akhirnya memperkenalkan saya kepada satu pribadi yang itu lebih besar dari apa yang saya tahu. Pribadi yang itu yang saya kenal dengan nama Tuhan Yesus. Waktu itu saya mengerti bahwa hidup saya tidak hanya berhenti sebatas kemampuan orang tua saya menyekolahkan saya. Kehidupan saya tidak berhenti sebatas cara pikir saya terhadap kemampuan saya yang saya anggap bodoh waktu itu. Saya mulai belajar berani untuk bermimpi sesuatu yang besar. Saya belajar untuk berani bermimpi untuk hal yang itu di luar kemampuan saya. Satu ayat yang saya pegang dan saya ingat sampai hari ini adalah di Efesus pasal kedua ayat ke-10 yang dikatakan bahwa saya ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu membuat saya mulai berpikir, saya ini bukan cuma sekedar anak janda, saya ini bukan cuma sekedar anak orang yang nggak mampu, saya ini bukan sekedar anak dari orang tua yang dia jago judi, yang nggak punya masa depan. Saya berpikir bahwa saya adalah anak dari pribadi yang maha besar yang menciptakan bumi ini. Itu yang membuat mulai merubah pola pikir saya, bahwa saya kalau anak raja, anak Allah, anak dari pribadi yang maha besar, saya berhak untuk memiliki impian yang besar. Saya berhak untuk memiliki cita-cita yang besar. Hingga akhirnya saya mulai bermimpi waktu itu. Saya bilang dalam diri saya harus kuliah. Saya harus lebih bisa maju. Saya harus bisa lebih berhasil. Walaupun waktu itu saya masih berpikir saya bodoh. Saya nggak bisa apa-apa. Dan saya ingat waktu itu kemudian saya telepon mama saya bilang, mama, saya ingin kuliah. Saya kerja waktu itu serabutan sebagai pembantu rumah tangga dan sebagai cleaning service, dan saya kumpulkan sedikit uang. Dan akhirnya saya daftarkan kuliah. Dan karena sekali lagi tidak ada orang yang memberikan saya pandangan, tidak ada orang yang saya bisa lihat kehidupannya menjadi teladan. Ya saya cuma pikir saya ingin kuliah tapi sesuai dengan kemampuan saya. Saya daftar D1 waktu itu. Saya daftar, yang penting kuliah lah, yang penting di atas SMA. Akhirnya saya daftar D1, saya kemudian selesaikan D1 waktu itu. Dan saya ingat bahwa waktu itu tahun 99 di mana krisis moneter terjadi. Dolar yang darinya 2.500 menjadi angka bisa sampai 20.000. Sehingga saya mengalami
namanya habis selesai ini mau ngapain. Dan saya ingat sekali mama saya berdoa waktu itu. Saya mau katakan saat ini bahwa waktu itu pikiran saya mulai diubahkan bahwa saya pribadi yang ciptaan Allah, yang memiliki cara berpikir yang berbeda, dan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan saya, dan dukungan dari orang tua saya yaitu mama saya. Saya mulai berpikir bahwa saya nggak bodoh. Saya tidak seperti yang orang bilang bahwa saya ini anak yang nggak bisa apa-apa, anak yang nggak punya masa depan, anak yang tidak jago matematika. Saya mulai berpikir bahwa apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, minimal pasti saya punya satu hal yang itu membuat saya itu bisa berpikir bahwa hal inilah saya bisa pintar di bagian ini. Dan itu saya mulai diingatkan sewaktu saya kuliah lanjut D3 waktu itu. Kenapa D3? Karena saya nggak berani ke S1, karena saya berpikir bahwa kalau S1 takutnya nanti uangnya nggak cukup, biaya kuliah besar, kami dari keluarga nggak mampu, kami keluarga nggak bisa. Saya lanjut D3 dengan uang yang saya kumpulkan. Nah, saya ingat suatu saya mulai ambil D3, saya waktu itu ikut olahraga karate. Ibu, saya cukup sampai di sini saja ya.